Selamat malam dan salam sejahtera buat seluruh sahabat Night Call yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur malam hari ini boleh kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ruli Antonius Haryanto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Air Hidup Kamal di Bangkalan, Madura. Di hari kedua dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kita semua boleh tetap merasakan sukacita dalam kebersamaan, meskipun kita juga pasti tetap menyadari begitu banyak tantangan dan juga begitu banyak juga persoalan-persoalan yang masih terjadi di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Namun biarlah semuanya tetap kita doakan, tetap juga kita upayakan sehingga sebagai warga negara yang baik, kita juga tetap memberi dampak yang baik bagi bangsa dan negara kita. Malam hari ini, sebelum kita mengistirahatkan diri kita masing-masing, saya mengajak kita semua kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk mengawali seluruh perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas kemerdekaan negara kami Republik Indonesia yang ke-77 tahun ini. Kami semua merasakan penyertaan Tuhan, meskipun juga di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ada begitu banyak hal yang masih kami alami sebagai persoalan dan juga masih kami perjuangkan bersama-sama. Malam hari ini Tuhan, sebagai umat-Mu kami datang bersyukur atas anugerah-Mu bagi bangsa kami, terkhusus juga bagi kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan syukur kami malam ini dengan kembali memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahami dan juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka bagian Alkitab di dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 5 yang menyatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap agama dan keyakinan yang ada di muka bumi ini pasti memiliki tradisi ibadah. Dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai model. Setiap agama dan keyakinan punya cara beribadah. Tapi yang jelas bahwa setiap agama dan keyakinan memahami bahwa yang namanya ibadah itu menjadi hal yang penting, yang mungkin boleh dikatakan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan beragama dan juga berkeyakinan. Nah, pentingnya ibadah juga dipahami oleh GPIB sebagai gereja. GPIB memahami bahwa ibadah juga adalah bagian penting di dalam kehidupan bergereja. Secara khusus kalau kita membaca di dalam buku Tata Ibadah yang diterbitkan oleh Majelis Sinode, kita bisa memahami beberapa hal tentang ibadah yang juga dipahami, yang dianggap penting oleh gereja kita GPIB. Ibadah itu dipahami berasal dari bahasa Arab, yaitu abodah, yang artinya berbakti atau mengabdi. Sedangkan kata ibadah sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya berbuat bakti kepada Tuhan. Sehingga dari pemahaman ini kita juga
akhirnya bisa menyimpulkan bahwa dalam beribadah itu pusat dari segala ibadah, dari segala hal yang kita lakukan dalam peribadahan itu adalah Tuhan. Karena kita mengabdi, kita berbakti kepada Tuhan di dalam ibadah yang kita lakukan. Namun seringkali kita juga masih menyadari bahwa ada banyak orang dalam kehidupan bergereja sekarang tampaknya tidak lagi menganggap Tuhan sebagai pusat dari ibadah. Orang lebih senang menganggap dirinya sebagai pusat dari ibadah. Sehingga terkadang orang lebih senang untuk beribadah kalau mendengar khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga dan hatinya. Berbeda kalau khotbahnya berisikan teguran atau nasihat, banyak orang tidak suka. Ini salah satu bukti, salah satu hal yang membuktikan bahwa memang kadang-kadang kita tidak berpusat kepada Tuhan, tapi kepada diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri. Belum lagi kita juga seringkali ada jemaat atau mungkin di antara kita yang memilih untuk beribadah dengan suasana yang menyenangkan. Misalnya, kita kalau dihadapkan dengan pilihan beribadah di gereja yang satunya mungkin tidak punya AC, tapi yang lain atau gereja yang satu lagi punya AC, mungkin kita akan memilih bergereja di tempat yang ada AC-nya. Karena kita menganggap itu lebih nyaman buat kita. Kita memilih untuk melakukan ibadah di tempat tersebut. Jadi hal-hal itu terkadang membuktikan kepada kita semua bahwa pemahaman tentang pusat ibadah adalah Tuhan seringkali tidak lagi menjadi hal yang utama dalam kehidupan beribadah atau bergereja. Bicara juga tentang ibadah, ibadah itu dimaknai dengan 3 makna oleh GPIB. Yang pertama, ibadah itu dimaknai sebagai sebuah perjumpaan antara jemaat dengan Tuhan. Jadi melalui ibadah kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, makna dari ibadah dimaknai sebagai sebuah perayaan. Perayaan atas anugerah Tuhan lewat karya keselamatan yang Dia berikan. Sehingga melalui ibadahlah kita merayakan karya keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Dan yang ketiga, ibadah juga dimaknai sebagai sebuah ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan. Sehingga melalui ibadah kita mengucap syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah momen di mana kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan sebaliknya. Karena kadang-kadang ada juga orang yang memahami sebaliknya. Bahwa ibadah dipakai sebagai sebuah cara untuk meminta berkat Tuhan, memperoleh berkat Tuhan. Ya, tidak sepenuhnya salah juga, tetapi yang utama adalah dalam ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kemudian masih bicara soal ibadah. Ibadah juga dipahami oleh GPIB dengan 2 sisi, yaitu ada sisi ritual dan juga sisi aktualnya. Ritual adalah peribadahan yang biasanya kita lakukan, misalnya dalam ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat, atau ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di dalam gereja. Tapi kemudian ada juga ibadah aktual yang kita pahami, di mana ibadah itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimaknai bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar ritual kita lakukan di gereja atau di tempat-tempat kita bersekutu, berkumpul bersama-sama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga memahami itu adalah bagian dari peribadahan kita kepada Tuhan. Ya, dalam pemahaman kita mungkin kita juga mengingat hal ini bisa disejarkan dengan pemahaman dalam surat Yakobus yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Yakobus 2 itu mengatakan iman tanpa perbuatan itu kosong. Kemudian perbuatan itu menyempurnakan iman, dan iman tanpa perbuatan itu adalah mati.
Jadi artinya kalau kita hanya beribadah saja di gedung gereja atau di tempat-tempat kita berkumpul bersama-sama, itu belum cukup. Ibadah harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun persoalannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita terkadang ada orang-orang yang tidak melakukan itu. Ibadah hanya dipahami sebagai sebuah rutinitas dalam peribadahan, dalam liturgi, di dalam sebuah prosesi yang kita lakukan di gereja atau di tempat-tempat kita berkumpul. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah Alkitab juga disebutkan sebagai contoh adalah bangsa Israel yang kalau kita membaca salah satunya disebutkan dalam kitab Amos di pasal 5. Ada satu bagian dari kitab Amos di pasal 5 itu mengatakan, diberi judul begitu ya, ibadah Israel dibenci Tuhan. Karena apa? Karena ibadah yang mereka lakukan hanya berhenti di tempat-tempat ibadah, di bait Allah, dengan ritual-ritual, dengan persembahan-persembahan, tapi kehidupan mereka tidak dinyatakan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Tuhan. Nah, sahabat yang dikasihi Tuhan, gambaran itu juga disampaikan di dalam bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bacaan ini memang tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, di ayat 1 sampai yang keempat, yang menceritakan bahwa ada kondisi di mana ada orang-orang yang dikatakan hanya beribadah tetapi tidak melakukan apa yang mereka dapatkan. Sehingga dalam bahasa ayat ini, ayat 5 ini disebutkan secara lahiriah mereka beribadah. Artinya tubuh mereka ada di dalam ibadah, badan mereka ada, tapi mungkin hati dan pikiran mereka tidak ada di dalam ibadah. Jadi artinya bahwa mereka hanya hadir dalam diri mereka sebagai tubuh mereka, tetapi hati mereka, pikiran mereka tidak ada dalam ibadah mereka. Sehingga akibatnya dikatakan bahwa mereka tidak melakukan apa yang diperoleh dalam ibadah itu. Karena memang hati mereka tidak ada di sana. Dan kita lihat bersama-sama bahwa mereka pun dikatakan dalam ayat ini, mereka tidak percaya dan memungkiri kekuatan dari apa yang mereka dapatkan di dalam ibadah. Dengan kata lain, mungkin juga dikatakan bahwa mereka juga memungkiri kekuatan dari firman Tuhan atau kekuatan dari Tuhan yang menjadi pusat dari ibadah itu. Nah, artinya kita lihat bagaimana disebutkan juga pada akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Mereka menjadi orang-orang yang tidak berpusat kepada Tuhan, tetapi berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak menyatakan apa yang mereka dapatkan dalam ibadah. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan supaya kita menjauhi orang-orang seperti itu. Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Kenapa Rasul Paulus mengajak kita menjauhi orang itu? Padahal kita juga selalu diingatkan ke yang namanya berelasi, yang namanya memiliki teman, memiliki bergaul dengan banyak orang itu kan menjadi hal yang harus kita lakukan tanpa harus melihat dari kehidupan mereka. Tetapi kita juga belajar bahwa memang dari apa yang disampaikan Rasul Paulus ini, kita belajar bahwa ada kemungkinan jika kita terus bergaul dengan orang-orang seperti itu, orang-orang yang mungkin dianggap dalam istilah kita orang-orang yang seringnya berpura-pura, orang-orang munafik atau orang-orang fasik begitu ya. Kita pada akhirnya bisa saja terpengaruh dengan mereka. Sehingga hal ini diingatkan supaya kita tidak jatuh kepada hal yang sama. Kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama seperti orang-orang itu. Tapi biarlah dalam kehidupan yang kita jalani, kehidupan beribadah kita memahami bahwa ibadah itu benar-benar harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Ibadah tidak hanya berhenti dalam ritual-ritual kita, tetapi ibadah juga harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai contoh dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan ini, mari kita juga jadikan rasa syukur kita atas kemerdekaan negara kita dengan juga menyatakan diri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, sebagai bentuk pernyataan iman kita kepada Tuhan. Sehingga bersama-sama kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan seluruh elemen bangsa ini dengan baik. Dan biarlah semua itu menjadi bagian dari proses kita beribadah kepada Tuhan, ibadah yang harus nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu malam hari ini, kami boleh kembali menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Firman yang mengingatkan kami untuk beribadah, bukan hanya ibadah ritual tetapi juga aktual. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari, ibadah yang nyata lewat kehidupan yang kami jalani. Sehingga kata-kata, perbuatan kami selalu boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan dan juga selalu boleh memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu untuk memberkati kami, memampukan kami untuk melakukan itu semua. Sehingga kami benar-benar bisa memahami arti ibadah yang sesungguhnya. Ibadah yang tidak hanya kami lakukan di dalam ruang-ruang gereja ataupun ruang-ruang persekutuan kami, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, kehidupan kami semua kepadamu, berkati kami, sertai kami, lindungi kami semua. Kami serahkan hidup kami selanjutnya kepada Tuhan dengan segala persoalan-persoalan, dengan segala rencana-rencana, dengan segala cita-cita yang kami inginkan. Tuhan kiranya selalu hadir bagi kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami anak-anak Tuhan juga boleh terus melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, keberadaan hidup kami dan juga keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagi kami yang mungkin saat ini sedang mengalami persoalan-persoalan kehidupan, biarlah Tuhan sendiri yang terus menyertai dan memberkati kami, memberikan jalan keluar bagi persoalan-persoalan kami. Bagi kami yang mungkin saat ini dalam keadaan yang sakit, dalam pemulihan, Tuhan kiranya juga senantiasa boleh menyatakan kuasa-Mu, sehingga kami beroleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati juga persekutuan kami sebagai gereja Tuhan, gereja yang kami cintai GPIB. Kami doakan gereja kami, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, sehingga kami terus melayani dan juga bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga selalu dipakai Tuhan jadi saluran berkat, baik buat jemaat maupun juga bagi masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terkhusus kami juga berdoa dalam kesempatan ini buat bangsa kami Indonesia. Baru saja kami bersama-sama merayakan hari ulang tahun negara kami, kemerdekaannya yang memasuki tahun ke-77. Tuhan, kami serahkan bangsa ini kepada Tuhan, agar juga Tuhan selalu hadir memberkati, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik. Dan biarlah kami juga diberkati sehingga kehadiran kami di tengah-tengah bangsa kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan, kelanjutan dari kehidupan bangsa kami dengan segala gumul, dengan segala perjuangan yang masih kami lakukan ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus memberkati. Ya Bapa di dalam surga, kami sebentar akan beristirahat. Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami diizinkan Tuhan menikmati kembali hari yang baru dengan kesehatan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan dan juga jawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh
Serahkan permohonan dan doa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam sahabat Night Call GPIB. Sampai jumpa kembali. Tetap sehat, tetap kuat, dan mari kita tetap berjuang buat menjalani kehidupan kita, khususnya buat bangsa kita Indonesia. Merdeka! Dalam rangka hari ulang tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-12, Majelis Sinode GPIB mengajak Majelis Jemaat bekerjasama dengan para pengurus Pelkat PKLU jemaat-jemaat setempat untuk dapat mempersiapkan warga PKLU setempat untuk turut serta memeriahkan dan mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat PKLU dengan ibadah serta juga kegiatan lansia berprestasi. Atas nama Dewan PKLU GPIB, kami mengajak kepada semua pengurus PKLU dimanapun berada, dengan semua anggota PKLU GPIB, mohon untuk dapat mengikuti program Dewan PKLU Lansia Berprestasi. Terima kasih. Mari kita sama-sama sukseskan kegiatan lansia berprestasi ini. Tuhan Yesus memberkati.